Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali kita akan ulas game mini dari legenda catur zaman dahulu. Dulu kawan, sebelum ada Mikhail Tal, ada namanya Carl Schlechter, seorang pecatur dengan tipe penyerang agresif dan salah satu pemain papan atas di zamannya. Pernah menjadi penantang juara dunia saat itu, Emanuel Lasker tahun 1910. Tapi Emanuel Lasker mampu bertahan imbang dengan skor 5-5 dari 10 game yang mereka mainkan. Artinya Lasker tetap menjadi juara. Karena aturan saat itu kawan, jika penantang tidak berhasil mengalahkan juara bertahan, maka pemenangnya tetap juara bertahan walaupun itu imbang. Game antara Carl Schlechter versus Emanuel Lasker yang akan kita ulas ini bukan dari kejuaraan dunia saat itu, melainkan di turnamen London tahun 1899. Kita langsung ke atas papan kawan. Carl Schlechter pegang putih mengawali dengan pion E4, Emanuel Lasker pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia, dan variasi Giocho Piano, gajah C5. Sekarang pion C3. Dibalas dengan kuda F6, dan pada posisi ini kawan, di era modern seperti ini kebanyakan pemain akan memainkan pion D3 dengan settingan kalem. Tapi Carl Schlechter bermain dengan pion D4, variasi yang agresif kawan. Ada beberapa juga pemain level atas seperti Ian Nepo, Wesley So, Nakamura, Fabiano Caruana, Aronian pun pernah memainkan variasi seperti ini, variasi agresif dari pembukaan Italia, Giocho Piano. Dan langkah berikutnya adalah pion E pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion C. Kita masuki permainan Greco Gambit. Pada posisi ini kebanyakan putih juga memainkan pion E5 kawan, mengancam kuda, dan balasannya adalah pion D5. Sudah pernah kita bahas game ini sebelumnya atau variasi ini sebelumnya kawan, dan saya tidak akan melanjutkan lagi variasi seperti ini. Kalian bisa mencari di playlist, kalau tidak salah di playlistnya Paul Morphy. Coba kalian otak-atik di situ, nanti kalian akan menemukan bagaimanakah Paul Morphy bermain dengan Greco Gambit ini. Oke, kita kembali ke permainan aslinya, dan kita temui permainan pion C pukul pion D4 masuk ke dalam permainan Greco Gambit. Gajah B4 skak ditutup oleh kuda, dan selanjutnya kuda pukul pion E4. Gambit pun diterima oleh Emanuel Lasker. Di sini Carl Schlechter rokade, selanjutnya gajah pukul kuda. Ada juga yang memainkan kuda pukul kuda terlebih dahulu kawan, berharap setelah dipukul balik akan dipukul balik oleh gajah dan memberikan ancaman bagi peteng, juga memberikan tekanan bagi pion ini, mengawasi peta E1. Tapi pada posisi ini akan memberikan kesempatan bagi gajah gelap putih untuk bergerak ke peta A3, mengawasi diagonal gelap ini, mencegah raja untuk rokade. Jika hitam melanjutkan ambil beteng ini kawan, maka beteng E1 akan dimainkan oleh putih. Dan posisi menteri akan tewas nantinya kawan. Kalaupun ditutup oleh kuda di peta ini sekarang, tetap saja gajah akan tetap pukul kuda dan menteri akan tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itu kebanyakan kawan setelah raja putih rokade, hitam pasti akan pukul menggunakan gajah. Ini adalah merupakan pilihan terbaik. Dan Carl Schlechter tidak langsung pukul balik menggunakan pion B, dia mencegah pergerakan pion hitam D5. Terlebih dahulu pion D5 dimainkan oleh Carl Schlechter. Di sini kuda lompat ke E5 menyerang gajah terang. Barulah sekarang pion B pukul gajah C3, tapi dia juga akan kehilangan gajah terangnya. Kuda pukul gajah C4. Sekarang Carl Schlechter melangkah menteri ke D4, menyerang dua kuda hitam ini, juga pion G7. Pada posisi ini terlihat untuk mempertahankan kuda ini cukup melangkah salah satu kuda kawan ke peta D6 ini. Anggap saja kuda C yang lompat ke peta ini, maka ini adalah keputusan yang buruk kawan. Menteri akan ambil pion ini setelah beteng bergeser. Beteng nanti akan siap digeser ke lajur E, memberikan pimpinan bagi kuda hitam ini. Dan mungkin di langkah berikutnya kuda juga siap untuk bergerak di langkah-langkah berikutnya untuk memberikan tekanan lebih bagi kuda di peta ini. Jadi pada posisi seperti ini kawan, saat ada ancaman terhadap dua kudanya, Emanuel Lasker hanya mempertahankan satu kuda dengan pion F5, mempertahankan kuda E-nya, dan mempersilahkan putih untuk ambil kuda C-nya. Dan langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah pukul kuda hitam C4 ini kawan. Tapi Schlechter memilih langkah agresif lainnya karena dia tipikal penyerang agresif, bermain dengan gajah G5.
dan ini merupakan langkah blunder menurut Stockfish. Berharap mungkin kawan kuda akan menutupnya di peta F6 untuk menutupi serangan terhadap menterinya agar lajur E ini terbuka bagi betengnya skak. Setelah raja bergeser, gajah bisa pukul kuda terlebih dahulu atau menteri pukul kuda C4 terlebih dahulu. Tapi pada posisi seperti ini, Emanuel Lasker langsung sikat gajah putih. Dan pada posisi ini, menteri putih atau Karl Schlechter juga tidak ambil kuda di peta C4, dia ambil pion yang ada di peta G7 menyerang beteng. Kira-kira langkah terbaik apa yang harus diambil oleh hitam pada posisi ini kawan? Apakah kuda pukul kuda terlebih dahulu untuk menyelamatkan kudanya dengan tempo skak, barulah nanti beteng digeser? Emanuel Lasker memilih langkah bertahan yang paling baik dengan beteng F8. Ini adalah pilihan terbaik pada posisi seperti ini. Jika kalian pukul kuda putih F3 ini dengan tempo skak, berharap kalian tidak rugi kuda nanti kawan, kalian salah. Setelah nanti dipukul oleh pion putih, maka beteng putih nanti akan siap menempati lajur E yang terbuka ini dan kalian sulit untuk mempertahankan serangan dari putih di langkah berikutnya. Dan dapat dipastikan kalian akan kalah. Mungkin kalian mencoba dengan pion D6, memberikan dukungan bagi kuda untuk lompat ke sini. Jika ada skak dari beteng E1, kuda lompat ke peta ini, simpel pion F4 akan dimainkan. Jika kalian sekarang melangkahkan menteri untuk menantang pertukaran di sini mungkin, maka beteng kalian akan tewas. Jika beteng ini sekarang digeser ke peta ini, maka simpel pion akan pukul kuda dan persiapan discover attack juga. Beteng naik mengancam menteri. Di sini menteri bisa melakukan skak di sini terlebih dahulu atau pion pukul pion open skak, dan sudah tidak ada cara yang bagus lagi kawan. Kalau raja bergeser ke peta ini, beteng akan tewas. Ataupun jika kalian menutupnya dengan beteng di sini, tentu beteng juga akan tewas. Sangat repot nanti. Oleh karena itulah langkah terbaik ditunjukkan oleh Emanuel Lasker. Beteng bergeser ke peta F8, membiarkan kudanya dipukul oleh kuda putih. Barulah sekarang meneruskan langkah berikutnya, menteri F6 menantang pertukaran menteri, dan sudah tidak ada lagi serangan yang mematikan di langkah berikutnya dari putih. Walaupun terlihat di sini putih masih mempunyai satu serangan beteng ke lajur yang terbuka ini kawan, tapi raja sekarang mempunyai tempat di peta D8. Karl Schlechter melanjutkan beteng F bergerak ke E1 skak, simpel raja bergeser ke D8, dan Schlechter melanjutkan pertukaran menteri skak, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya adalah beteng naik ke E2, bersiap mendobel dan tujuannya adalah skak mat. Tapi di sini terlihat Emanuel Lasker tidak terburu-buru untuk membuka pionnya, membuka diagonal peta terang, ataupun memajukan pion C untuk membuka ruang. Dia mempertahankan pionnya dari ancaman kuda terlebih dahulu. Pion H6 berbalik mengancam kuda. Dibiarkan saja oleh Karl Schlechter, dia memberikan ancaman sendiri, ancaman skak mat. Diantisipasi dengan pion C6 dan beteng E8 skak. Raja bergeser, selanjutnya kuda ke H7 berbalik mengancam beteng. Beteng F7 berbalik mengancam kuda, dan kuda ini tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan. Kesini ada pion, di sini sudah ada beteng. Kalaupun kalian mencoba ke peta ini kawan, maka ancaman berikutnya adalah kuda lompat ke peta D6 mengancam beteng yang menjaganya. Mungkin ancaman ini bisa diantisipasi dengan beteng di sini. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh beteng putih, dan posisi kuda mungkin selamat. Tapi tetap saja kawan, posisi putih akan kalah. Dia sudah kalah jumlah perwira. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng F7 ini dimainkan oleh hitam, Karl Schlechter menggeser betengnya ke peta H8, melindungi kuda sekaligus memberikan peta bagi beteng satunya. Emanuel Lasker bermain dengan pion B5, memberikan ruang bagi pergerakan gajah nanti di sini, dan di sini beteng E8, selanjutnya gajah B7. Kelihatannya langkah ini kurang akurat menurut Stockfish, tapi ini sudah membuat Karl Schlechter menyerah di langkah ke-22 ini. Sudah merasa kalah jumlah perwira kawan pada posisi ini, dia akhirnya resign. Coba saja permainan ini dilanjutkan dengan variasi seperti ini. Setelah beteng pukul beteng, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh beteng, maka hitam pun juga akan mendapatkan kuda, dan hitam akan tetap menang karena menang jumlah perwira, menang satu kuda walaupun jumlah pion masih cukup setara atau imbang. Itulah kawan salah satu game yang cukup agresif dari Karl Schlechter. Tapi sayangnya dia salah pilih lawan kawan. Serangan agresifnya tidak mempan terhadap Emanuel Lasker.
Semoga permainan dari pemain-pemain jadul seperti ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.